Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Kadiri yang menempuh mata kuliah hukum komersial. Kali ini kita bicara tentang pembahasan tentang arbitrase. Arbitrase itu adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar peradilan karena dalam hal bisnis terutama penyelesaian sengketa itu tidak harus atau tidak wajib di peradilan atau di pengadilan ya. Jadi penyelesaian sengketa itu ada banyak, salah satunya adalah arbitrase. Materinya saya share dulu. Oke. Penyelesaian sengketa dalam hal bisnis ya, karena masalah bisnis itu sering sekali terjadi sengketa antara pihak satu dan pihak yang lain. Karena dalam hal apa namanya masalah bisnis itu seringkali terjadi yang namanya wan prestasi. Tetapi ketika kita bicara tentang wan prestasi itu penyelesaian sengketanya biasanya melalui peradilan. Karena masing-masing biasanya itu memiliki pandangan dan tanggapan atas kasus itu sesuai dengan sudut pandang para pihak. Jadi penyelesaian sengketa salah satunya adalah dengan yang namanya arbitrase. Dengan arbitrase itu sebenarnya adalah menurut aturan perundangan ya. Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa perdata ya, di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian tertulis antara para pihak yang bersengketa untuk menyelenggarakan penyelesaian sengketa kepada pihak ketiga atau pihak yang netral ya di sini ya, yang disebut arbiter. Arbiter itu adalah orang atau badan ya, badan yang disusun dalam bentuk majelis ya, majelis arbiter, yaitu ada lembaganya yang dimana dia para pihak ini akan bersepakat di situ dan menyelesaikan permasalahannya di mahkamah atau majelis arbitrase. Di mana metode ini termasuk dalam kategori alternatif penyelesaian sengketa atau alternatif dispute resolution ya, di mana ini adalah penyelesaian sengketa dasari atas kemauan bersama dengan mediasi atau negosiasi. Di dasar hukum di dalam penyelesaian sengketa ini diundangkan di Undang-Undang Arbitrase ya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, di mana undang-undang ini bertujuan untuk penyelesaian sengketa tanpanya adanya resiko apa namanya penyelesaian sengketa yang sangat-sangat panjang di peradilan, di mana proses bisnis ini masih mengutamakan kepercayaan antara para pihak. Di sini ada jenis arbitrase ya. Arbitrase, jenis arbitrase secara umum itu dikenal itu adalah ada arbitrase institusional di mana penyelesaian sengketa itu diselesaikan oleh lembaga ya, atau lembaga arbitrase permanen di mana penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui lembaga arbitrase permanen seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI ya. Ada juga Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyirnas, atau lembaga internasional seperti ICC atau ICSID ya, di mana itu adalah lembaga internasional yang sebagai mahkamah arbitrase yang bisa menyelesaikan permasalahan sengketa di mana lembaga yang bersengketa itu memiliki negara yang berbeda. Terus ada lagi arbitrase ad hoc di mana arbitrase ini, penyelesaian sengketa ini dilakukan oleh arbiter yang dipilih secara khusus oleh para pihak setelah sengketa terjadi tanpa melalui lembaga permanen tadi atau lembaga khusus yang menangani arbitrase tadi. Terus juga arbitrase internasional yang dimana penyelesaian sengketa ini melibatkan diri negara berbeda, biasanya dilakukan di hadapan arbitrase internasional. Jadi ada lembaga arbitrase internasional yang dimana ada lembaga dalam bentuk badan dan juga ada lembaga khusus yang dimana di situ sebagai lembaga atau badan yang menyelesaikan permasalahan arbitrase secara internasional. Prosedur penyelesaian arbitrase ini ya,
para pihak sepakat secara tertulis ya untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Jadi di sini penyelesaian sengketa ini berdasarkan atas kesadaran masing-masing pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan baik-baik ya, tidak melalui paksa ya. Kalau lewat pengadilan kan dengan paksa ya. Terus kedua adalah menunjukkan, jadi menunjuk arbiter atau majelis arbitral yang arbitrase yang ditunjuk itu apa, siapa ya, kalau masalah syariah atau non syariah dari ya ada lembaganya tadi. Terus pemeriksaan perkara oleh arbiter ketika itu sudah dilaksanakan penyelesaian. Terus ada putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat. Nah, tidak dapat diajukan banding. Kalau di pengadilan itu kalau misalnya masing-masing pihak apa namanya menang atau kalah di tingkat pertama, maka bisa mengadukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Lah, di sini aspek ini di apa namanya putusan arbitrase itu bersifat final. Karena apa? Putusan ini atas dasar kemauan masing-masing pihak. Terus keputusan arbitrase dapat didaftarkan ke pengadilan negeri untuk melaksanakan eksekusi. Jadi arbitrase ini ketika putusan selesai itu ketika khawatir kalau penyelesaian sengketa itu nanti eksekusinya itu tidak dijalankan oleh masing-masing pihak, maka untuk daya paksa eksekusinya itu bisa didaftarkan di pengadilan negeri. Seperti itu adik-adik sekalian. Terus ada lagi di sini adalah kelemahan. Nanti ada bicara tentang kelemahan dan kelebihan. Kelemahan daripada arbitrase ini adalah pertama adalah prosedur lebih sederhana ya. Kelebihan sorry. Kelebihan. Kelebihannya prosedur lebih sederhana dan cepat dibanding dengan litigasi atau di pengadilan. Terus biaya umumnya lebih rendah karena prosesnya tidak panjang. Terus prosesnya bersifat privat atau rahasia, terus putusan bersifat final dan mengikat sehingga memberikan kepastian hukum langsung ya kepada para pihak. Di mana ketika kita melakukan penyelesaian sengketa dengan litigasi atau di pengadilan, biasanya masing-masing pihak karena di situ ada daya paksa dari majelis hakim, maka ada pihak yang lain yang tidak terima atas putusan tersebut dan bisa mengadukan banding, kasasi atau peninjauan kembali atas kasus tersebut sehingga prosesnya sangat-sangat panjang dan memang di sini akhirnya itu akan memiliki kekuatan hukum tetap ya, tetapi di sini biasanya prosesnya sangat-sangat panjang. Terus apa namanya di dalam arbitrase ini tapi ada kelemahan. Kelemahan itu adalah tidak ada upaya hukum banding kecuali ya pada kasus-kasus tertentu ya. Jadi banding bisa nggak? Sebenarnya bisa, tapi kasus-kasus tertentu ya. Jadi kasus-kasus bandingnya kepada siapa? Ya kepada arbitrator ya. Terus biaya dapat menjadi tinggi untuk kasus internasional atau sesuatu yang kasus yang kompleks ya kan. Terus tidak semua jenis sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, misalnya perkara pidana atau tata usaha negara. Ini tidak boleh. Ya, yang repot adalah ketika permasalahan bisnis ini ya berkaitan dengan kasus pidana atau kasus yang berhubungan dengan pemerintah atau putusan pemerintah yang dimana itu nanti arahnya ke tata usaha negara, di mana arbitrase ini tidak bisa dilakukan. Ya, dan ketika kasus ini masalah bisnis dan pemerintahan ini biasanya akan kompleks ya, akan kompleks. Dan ini yang dimaksud dengan kasus yang kompleks tadi atau kasus khusus tadi. Terus ini adalah contoh lembaga arbitrase ya, BANI yang tadi ya, Basarnas, terus ada Badan Arbitrase Pasar Modal ketika ada di pasar modal ya ini ya. Ini ada 3 lembaga yang biasanya dipakai di Indonesia ketika permasalahan bisnis biasa ya, dalam hal sengketa antara pihak satu dengan pihak yang lain ya, itu bisa dapat diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional, itu BANI. Terus kalau permasalahan ini adalah yang berkaitan dengan syariah, misalnya perbankan syariah dan lain-lain ya, itu bisa diselesaikan di Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas ya. Terus ada lagi ketika permasalahannya itu adalah kasus pasar modal, maka kasus ini bisa diselesaikan di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau BAPMI. Seperti itu ada di sekalian. Ini adalah contoh kasus arbitrase di mana dulu kasus Bank Senturi ya, di mana mantan wakil presiden Bank Senturi menggugat pemerintah untuk mengambil alih ya saham bank ya, namun penggugat tersebut ditolak oleh International Court for Settlement of Intermediate Debt. Itu adalah lembaga arbitrase internasional ya. Terus ada lagi kasus
Avanti ya, Avanti menggugat Indonesia melalui jalur arbitrase terkait proyek Artemis, ya, dan Indonesia mau bisa membayar ragu itu kepada Avanti ya. Ini terus ada kasus sengketa pertambangan, ada kasus alih muat batu bara dan lain-lain. Itu adalah kasus-kasus yang muncul di badan arbitrase ya, yang penyelesaian sengketa di luar peradilan, di mana putusan ini biasanya adalah putusan yang sifatnya privat ya. Jadi isi putusannya kita tidak tahu ya, karena mereka untuk menjaga kerahasiaan masing-masing pihak, seperti itu ada di sekalian. Terus selesai ya, jadi saya mohon untuk mereview apa namanya materi ini, Anda kasih komentar, terus Anda kasih ulasan tentang kasus. Terima kasih. Saya akhiri perkuliahan ini adik-adik sekalian. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dan juga kelancaran dalam hal studi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.